Hello and what's up Atu Jangkis, nama gue Jason, gue reviewer magang di Lakmats. Dan di sebelah gue udah ada mobil yang menarik banget buat Mercedes-Benz, karena ini pertama kalinya mereka ngegabungin C-Class Coupe sama E-Class Coupe. Mobil di sebelah gue ini namanya CLE Coupe, dan di sini ada trim yang CLE 300 AMG line. Dan ini menarik banget, karena ini ngegabungin dua mobil yang bisa dibilang best-selling coupe-nya mereka seluruh dunia. Penasaran nggak? Di video ini, gue sebagai reviewer magang akan bahas mobil ini luar dalam secara lengkap, karena pasti banyak banget yang penasaran dari kalian. Gimana mobil ini secara detail? Start your engine. Kita mulai reviewnya dari belakang seperti biasa. Di belakang sini kelihatan banget kalau Mercy ini beda ya taktiknya sama kompetitor-kompetitornya. Mereka di sini ngincer elegan dibanding ngincer sporty, tapi tetap ada sporty touches-nya yang kecil-kecil. Dari sini kita bahas pertama dari lampunya dulu. Lampunya ini kesannya kayak nyambung, tapi sebenarnya enggak. Tapi tetap aja dia ada trim hitam ini yang nyambung dari ujung ke belakang, walaupun dia tengahnya nggak nyala. Tapi menurut gua trim hitam ini berhasil bikin mobilnya jadi kelihatan lebar dari belakang, walaupun dia nggak nyala. Nah, di sini ada lampu yang udah full LED juga, lengkap dengan animasinya ketika kita baru nyalain mobilnya. Ini cantik banget lampunya. Dan di sini ada emblemnya CLE 300, karena di sini yang baru masuk, baru satu trim, dan ditawarkan dengan dua warna. Yaitu ada yang warna high-tech silver gini, sama obsidian black. Nah, di sini ada emblem 4MATIC, karena emang ini mobilnya udah dilengkapi dengan penggerak 4MATIC dari Mercedes-Benz yang kita udah terkenal banget, enak handlingnya. Nah, di sini lebih ke clean gitu ya, dia nggak ada kamera yang nongol gitu-gitu, karena semuanya nanti nongolnya dari area sini, dia akan bisa berubah jadi kamera gitu, dan di bawah ada lampu plat nomor juga, di area sini nanti ada plat nomor, di sini ada semacam reflektor, dan di sini ada lubang-lubangan yang harusnya knalpot ya, mungkin nanti di versi full AMG-nya ini akan jadi knalpot beneran, tapi kalau sekarang knalpotnya ngumpet di bawah. Di sini ada aksen diffuser juga, yang bikin mobil ini balance-nya lumayan oke nih, antara elegan sama sporty. Sekarang kita lanjut ke bagian samping, dan menurut gue ini bagian yang paling atraktif dari mobil ini. Kenapa? Karena di sini kalian bisa ngelihat sloping roofline-nya. Ini manis banget ya. Di sini ada lekukan juga yang sebenarnya nggak bener-bener kelihatan banget lekukannya. Tapi kalau kalian detail nih, ini agak naik gini. Menurut gue ini lekukan yang bikin looks mobilnya jadi lengkap banget. Nah, di sini juga ada semacam patahan bodi yang kalau di warna silver ini nih kelihatan lumayan tegas ya. Dia nggak kayak warna hitam yang jadi ngumpet gitu lekukannya. Di warna silver ini tegas banget. Dan ini menurut gue bikin stance mobilnya dari belakang juga jadi lebih asik banget. Lekukan ini terus nyambung sampai ke bagian pintu sini, dan lama-lama dia agak ngilang. Lanjut lagi baru di bagian depannya. Ini looks yang manis banget dari samping. Kalian harus lihat langsung sini, keren banget. Dan dari door handle-nya, lagi-lagi mereka ngincer elegance. Ingat, jadi di door handle ini ada aksen chrome-nya juga, dan di bawahnya ada aksen warna bodinya juga. Dan habis itu lanjut ke bagian spion. Spion ini sistem dia pedestal gitu ya, jadi yang udah di-mount di body, udah nggak di-mount di pillar. Jadi pastinya visibility juga lebih enak, ngeliat spionnya lebih enak juga. Dan spion ini ada finishingnya dua, atasnya warna body, terus bawahnya pedestalnya dia kayak semacam plastik gini ya. Menurut gua looks samping mobil ini looks-nya yang paling atraktif sih. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Di sini peleknya AMG nyebutnya nih 19-inch AMG multi-spoke. Ini pelek yang baru juga ya, kita lihat di model-model AMG line Mercy. Dan di sini pelek ini juga dibalut dengan ban Goodyear Eagle F1 245/40 ring 19. Menurut gua cocok juga sih sama mobil ini, yang bisa dibilang performanya lumayan tinggi ya. Di sini juga udah ada emboss AMG-nya. Ini little details yang selalu menarik di pelek-pelek AMG. Dan di sini sistem pengeremannya juga udah lengkap, depan belakang disc brake pastinya, ABS, BA semuanya juga udah ada, ADAS-nya juga lengkap banget. Jadi kalian nggak usah worry lah kalau masa kalah sama mobil-mobil Cina yang baru. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian depan CLE 300 AMG line coupe ini. Wajahnya menurut kita lumayan intimidating ya untuk mobil yang masih ngincer elegance juga.
Tapi balik lagi sama kayak belakangnya, ini sweet spot banget antara elegance dan sporty. Di depan sini masih lumayan banyak chrome, tapi dia mukanya tajam kayak hiu, lampunya juga tajam-tajam. Ini masih sweet spot banget antara si sporty dan elegance-nya. Di sini lampunya Mercedes nyebutnya udah digital light headlamp dengan adaptive high beam. Lampunya ini juga cantik banget animasinya, sama kayak yang belakang. Tiap kali dinyala matiin dia ada animasinya. Terus lanjut ke bagian bawah, di sini ada semacam vent gitu ya, yang sebenarnya juga nggak bolong. Dia cuma sebagai aksen aja. Dengan logo-logo Mercy kecil nih. Jadi kalau dibilang, mobil ini sebenarnya muka depannya logo Mercy-nya banyak banget. Di grillnya sini semuanya logo Mercy, sampai ke plastik-plastik ini juga logo Mercy semua. Grillnya ini disebutnya emang Mercedes-Benz pattern, jadi dia banyak logo-logo Mercedes-Benz kecilnya. Dengan di tengah ada logo Mercy yang gede banget, dan ini fungsinya bukan cuma sebagai logo doang ya, bukan cuma sebagai emblem doang, dia juga ada radarnya juga yang disematkan di sini. Terus abis itu di depan sini juga ada kamera, karena mobil ini kan kameranya pastinya juga udah lengkap nih, ada 360 kamera. Jadi kamera depannya ada di sini. Nah, terus habis itu bisa dilihat ada chrome-nya yang manis tapi nggak berlebihan. Terus di bawah juga ada semacam lip spoiler gini ya. Yang ini juga bagian dari trim AMG lainnya juga. Dia finishingnya chrome. Lagi-lagi, menurut kita mobil ini bagian depannya itu chrome-nya sebenarnya nggak sedikit. Chrome-nya lumayan banyak. Tapi somehow Mercy berhasil bikin mobil ini nggak kelihatan norak. Chrome-nya manis banget. Sekarang bagian yang paling menarik dari CLE Coupe ini. Kenapa? Karena sekarang tuh Mercy ngikutin tren ngecilin mesin ya. Jadi sekarang mesinnya itu cuma 4 silinder 2000 cc, tapi dia dilengkapin dengan mild hybrid juga. Jadi tenaganya pastinya nendangnya enak nih di awal. Dan pastinya power band-nya juga panjang, karakter mesin Mercy lah ya. Dia kayak tenaganya nggak habis-habis. Walaupun 2000 cc, tapi ini tenaganya gede banget. Dia 258 horsepower dan torsinya 400 Nm. Bayangin torsi pala 4 dari mesin 2000 cc. Ini menurut kita sih lumayan gila ya. Jadi walaupun dia displacementnya kecil, tapi minimal performanya sih harusnya nggak malu-maluin nih. Kita lihat aja. Di sini juga kap mesinnya juga dilengkapi dengan pegas ya. Jadi enak banget pas ngebuka tadi langsung wup. Karena kan kap mesin kayak gini pasti berat ya. Jadi apalagi di Mercy pasti udah full spec lah. Sekarang kita masuk ke interiornya yang Mercy sebutnya ini sebagai AMG Line Interior. Pertama-tama kita kenalan dulu sama kuncinya. Kuncinya ini udah kunci-kunci kekinian Mercy. Dia yang luarnya semacam aluminium gini. Ini menurut gue manis banget ya, dia kayak satin gitu. Terasa mahal dan karena emang kayaknya harganya mahal deh. Dan di sini nggak ada aksen-aksen AMG-nya ya. Nah, dia tombolnya juga harus cukup lengkap, ada buka, tutup, sama bisa buka kaca, sunroof gitu-gitu dari luar. Ini tombol yang cuma ada di mobil ini doang nih. Nah, sekarang pertama-tama yang paling pertama kali kita pegang setirnya. Ini setirnya materialnya Nappa leather dan menurut gua ini sangat-sangat nyaman buat genggam. Nah, apalagi yang kulit di sini joknya. Joknya itu dia gabungan dari dua material gitu ya. Dia ada article leather dan tengahnya ini ada suede. Jadi yang kena sama badan ini sebenarnya mainly yang suede-nya dan samping-sampingnya sini kulit. Ini kombinasinya yang oke banget. Lagi-lagi ini balance antara elegan sama sporty dan berhasil banget menurut gua. Lanjut lagi, di sini layar tengahnya udah MBUX yang terbaru. Dia 11,9 inch. Dia gede banget dan pastinya udah lengkap juga. Semuanya informasi ada di sini. Dan ini juga udah Apple CarPlay, Android Auto. Jadi smartphone integration semuanya udah oke banget. Nah, tapi gua di sini sebenarnya paling enak banget ngerasain si 4-way lembar sportnya ini ya, yang di joknya. Ini menurut gue posisi nyetir yang somehow sporty banget di sebuah Mercedes-Benz ini sangat-sangat sporty. Jadi ini cocok banget buat ngimbangin sama setirnya juga ya. Setirnya juga udah balik lagi, ini kan AMG Line Interior. Jadi emang layak banget sih se-sporty ini. Nah, lagi-lagi karena balance antara sporty dan elegance, kalian lihat di sini. Ini kayunya manis banget. Ini namanya Mercy sebutnya sebagai anthracite lime structure lime wood. Jadi ini emang kalau kalian rasain ini teksturnya bener-bener ada dekok-dekoknya, ini manis banget. Dan seperti biasa Mercy juga nggak pernah fail kalau di interior ambient light-nya lengkap, dari yang garis-garis sampai ke pintu sampai ke ventilasi AC dan semua ini ya, si ambient light-nya ini bisa kalian integrasiin ke macam-macam. Kayak misalnya kalau kalian gede kecilin AC,
Misalnya suhunya kalian naikin, dan nanti bakal merah. Terus begitu suhunya kalian kecilin, kalian dinginin, itu dia bakal berubah biru untuk sementara waktu. Terus nanti baru balik lagi ke warna yang sesuai kalian pilih presetnya. Ini menurut gua something yang kayaknya Mercy paling berhasil sih bikin ini. Menarik banget ya. Sekarang kita cobain jok belakangnya kali ya. Ini jok belakang yang gue juga penasaran sih selega apa, karena kompetitornya sebenarnya lumayan lega nih. Kita lihat kalau di Mercy ini. Nah, sekarang bagian yang sebenarnya nggak penting untuk owner mobil ini, tapi siapa tahu owner mobilnya pengen buat temen. Kita cek bangku belakangnya ya. Dia ditarik di sini, ada kayak leather strap gitu, dan ketika ditarik dia udah electrically slide forward. Nah, kita akan coba masuk. Nggak gampang-gampang banget. Tapi pas udah masuk, enak sih. Nah, sekarang udah lebih jelas nih. Di belakang posisinya emang nggak terlalu lega ya, pastinya, karena mobil ini mobil 2 pintu. Tapi ini emang sedikit lebih sempit dari kompetitornya, yaitu BMW 430i. Di sini sisanya cuma 2 jari. Tapi dia kayaknya nih, pantatnya lebih turun nih. Jadi, pahanya tetap tersangga dengan baik, dan kaki masih bisa masuk ke kolong dikit-dikit. Nah, di depan ini udah posisi nyetir gue, tinggi gue 174 cm. Dan ya ini posisi nyetirnya di belakang. Tapi yang gue suka, sampai ke belakang nih, dia masih dapat premium sound dari Burmeisternya, yang emang udah mobil ini sebenarnya udah full Burmeister. Dan yang gue suka lagi sebenarnya yang bikin di belakang ini nggak terlalu sempit adalah si panoramic sunroofnya ini yang gede banget. Jadi ini lumayan ngebantu kita juga nih buat syuting biar terang. Nah, lagi-lagi biar terang, di sini juga masih dapat ambient light. Emang Mercy itu kalau masalah ambient light nggak pernah salah sebenarnya dari dulu. Ini gila sih, sampai belakang sini semuanya yang kena tangan kita semua masih kukulitan. Jadi emang semuanya proper banget di sini. Dan sampai ke belakang ya, joknya ini masih 2 material gini, masih dapat alcantaranya. Jadi nggak ada cost cutting di belakang sini. Dan bahkan yang menarik lagi, mungkin kalau yang punya mobil ini kan biasa eksekutif muda gitu ya, suka bawa-bawa jas. Di sini ada gantungan nih. Nah, walaupun mungkin keluar masukin jasnya agak susah ya, tapi minimal ada nih, dapat gantungan ini di kiri sama di kanan. Ini menurut gua little touch yang lumayan penting. Nah, sekarang di belakang ini kita tetap dapat ventilasi AC. Kita tetap dapat ventilasi AC di belakang, jadi kalian yang duduk belakang nggak perlu takut kepanasan. Di sini juga semacam ada storage kecil yang jujur ya nggak muat apa-apa sih. Nah, cuma di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Oh, di sini ada USB Type-C, ada 2 USB Type-C. Jadi yang duduk belakang nggak bisa nge-charge nih, gitu. Nah, di tengahnya ada cup holder 2 biji, dan di sini lagi-lagi ada storage penyimpanan untuk apa ya? Sekecil ini untuk apa ya? Mungkin kalau di sini bawa kentang nih, di sini bisa buat nyocol sambal di sini. Nah, di sini minum-minumnya. Nah, seatbelt tetap 3 titik, terus ada ISOFIX tethering point di sini. Jadi kalau bawa-bawa baby masih bisa nih, child seat ditaruh sini. Jadi sebenarnya mobil ini walaupun dia 2 pintu, tapi dia lumayan praktikal. Dan gue yakin sebenarnya harian pakai mobil ini masih enak sih. Nah, ngomongin practicality belum lengkap kalau belum bahas bagasinya. Cara bukanya lucu banget. Kalau orang awam mungkin bingung di mana ya. Cuma kalau kita udah tahu di sini, ting, bangku Mercy dibuka. Nah, di sini kelihatan bagasinya dalam banget. Cuma emang bukaannya nggak terlalu gede ya, karena kan mungkin gara-gara dari samping dia punya siluet kan terlalu turun membungkuk seksi gitu, jadi emang bukannya nggak terlalu gede. Tapi kita bakal tes nih, pakai tas yang udah disediain sama Mercy-nya. Ini official merch gitu dari Mercedes-Benz-nya. Ini gede banget, segede badan gue nih. Coba kita cek ya. Nah, dalam banget kan masuknya sampai sana. Nah, ini kalau ngomongin kapasitas secara keseluruhan, kayaknya sih gue masih muat nih masuk ke dalam sini nih, tumpuk-tumpukan. Ini gede banget. Nah, di sini juga udah lengkap ya. Di sini ada gantungannya, bisa ngegantung semacam belanjaan gitu. Terus udah ada lampunya juga, lampunya LED putih, manis banget. Terus di sini juga udah ada hook point-nya ini ada di ujung-ujung. Ini juga penting-penting enggak sebenarnya, tapi nice to have banget, karena siapa tahu kalian mau taruh barang di tengah yang nggak boleh gerak-gerak, kalian bisa ikat nih ke hooking point ini, ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Jadi menurut gue ini juga tambahan yang manis banget. Nah, di ujung sana ada semacam penyimpanan kecil, dia kayak pocket gitu. Itu ada jaring-jaringnya biar barang-barangnya nggak kabur. Jadi itu mungkin kalau anak-anak mobil suka bawa sampo sendiri, bawa microfiber sendiri,
bawa cleaning produk sendirilah, itu bisa ditaruh di situ tuh biar barangnya nggak tumpah-tumpah kemana-mana. Nah, yang terakhir di sini ada kompartemen tambahan lagi di bawahnya. Nah, ini udah nggak ada ban serepnya karena kan mobil ini udah run flat tire. Jadi udah nggak butuh ban serep, mobilnya bisa jalan dengan kondisi ban kempes. Jadi extra capacity lagi. Nah, di sini bisa ditutup nih, bisa nutup, bisa langsung kunci juga. Tapi karena sekarang gue lagi ngantongin kunci, kita bisa pakai kick sensornya. Kita cobain ya. Ini akurat banget sensornya, very nice. Gimana untuk Jangkis? Decision Mercy kayaknya kali ini cukup tepat untuk ngegabungin si C-Class Coupe dan E-Class Coupe menjadi satu rangkaian yang lengkap nih. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya, nanti menurut kalian kayak gimana. Nah, kita mau say thank you Mercedes-Benz Indonesia dan Mersido Autorama yang udah ngizinin kita untuk mengulas mobil ini sebelum mobil ini launching. Jangan lupa kalian like video ini, komen kalau kalian suka, subscribe udah pasti, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video kita yang selanjutnya. Jangan lupa main juga ke Instagram kita yang ada di sini. I'll see you guys on the next video. Ride safe and Godspeed.